Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, lewat setiap puji-pujian yang kami naikkan. Kami rindu Tuhan Engkau dimuliakan, Engkau diagungkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih kami sudah memberikan yang terbaik lewat setiap puji-pujian kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan persiapkan hati kami masing-masing, supaya lewat taburan kebenaran firman-Mu, hanya nama Tuhan yang kami permuliakan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir mulut hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat bagi kami yang mendengarkannya. Berfirmanlah Engkau kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Mari sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, kayaknya ibadah kedua ini agak beda dengan yang tadi ya. Yang tadi pagi itu disuruh joget susah sekali. Soalnya sudah tua-tua semua. Masa suruh goyang ke kiri ya. Yang sekarang ini saya lihat lebih banyak yang muda-muda ya. Jadi goyangnya itu sungguh-sungguh luar biasa gitu ya. Makanya saya bilang lagu-lagu kayak tadi cocoknya untuk ibadah kedua itu. Ya, ibadah pertama tadi sudah opung-opung semua. Kasihan saya suruh goyang. Saya aja yang usia 50 tahun dengkul rasanya sudah goyang-goyang ini. Ya, ada dari Jawa, ada dari Batak, ada dari Timor tadi ya. Nah, jadi yang agak heboh tadi lagi dari Batak tadi ya. Banyak orang Batak sini ya? Oh banyak. Saya kira orang Korea semua di sini. Ternyata banyak orang Batak ya. Nah, gini ya. Jadi orang Batak itu ada ceritanya begini, ya. Saya kan orang Batak juga. Kalau orang Batak nyeritain orang Jawa itu enggak bagus. Tapi kalau orang Batak nyeritain orang Batak enggak apa-apa, sama-sama orang Batak, ya. Jadi ada teman saya dari kampung itu, dia datang dari kampung, ya. Dari jauh sekali dari Dolok Sanggul sana. Datang ke ke Tangerang, saudara-saudara, ya. Modalnya cuma satu. Pompa angin itu sama alat-alat bengkel. Ya. Jadi modalnya cuma itu, ya. Lalu datang di Tangerang, ya. Dia taruh alat-alat bengkel itu sama pompa itu di tanah orang. Ya. Nanti kalau yang mau datang itu yang punya tanah, dia akan lebih marah dari yang punya tanah. Ya. Ya. Pokoknya dia taruh pompa sama alat-alat bengkel itu sudah puluhan tahun. Dan ternyata orang yang punya tanah itu enggak pernah datang-datang Bapak Ibu Saudara. Ya. Sekali waktu yang punya tanah datang. Ya. Ini tempat siapa? Ini kan punya saya. Lalu dia bilang begini, Pak, memang ini tempat Bapak, tapi kan saya sudah menunggunya puluhan tahun katanya. Ya. Jadi dia lebih marah lagi dari yang punya. Ya. Saudara, setelah lewat puluhan tahun ternyata dia berhasil saudara-saudara. Ya. Dia pindah ke satu tempat, dia beli satu tempat yang besar, dia bangun bengkel yang besar di situ. Bahkan sampai sekarang dia sudah punya 2 showroom mobil. Ya. Jadi orang Batak itu enggak boleh dianggap remeh, gitu ya. Gitu ya. Makanya carilah pria-pria Batak. Ya, gitu ya. Dia pasti tangguh dalam segala hal, ya. Saudara, orang Batak itu enggak mempan dengan Undang-Undang Pasal 33 ayat 2, enggak mempan tuh. Undang-Undang Pasal 33 ayat 2 apa bunyinya? Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, kecuali angin. Angin itu dikuasai oleh orang Batak. Mau saya buktikan? Mau saya buktikan? Coba saudara cek dari ujung mana? Ujung Pamulang paling ujung sampai ke sana, ke Kebon Nanas. Itu di pinggir jalan tuh orang Batak semua yang punya angin itu. Si Matupang, si Hombing, Panggabean, Raja Guguk, si Tompul, si Torus. Semua orang Batak. Gak ada yang mata sipit di situ. Orang Batak semua. Benar gak Bu ya? Makanya bagi orang Batak dia kuasai angin. Makanya Undang-Undang Pasal 33 ayat 2 gak berlaku. Saya sebagai pendeta orang Batak saya sangat senang sekali. Saya gak bayar angin. Dimanapun ban saya kempes, saya bilang orang Batak doi. Nah, jadi gratis saya.
Ya, jadi saya nggak pernah bayar angin itu karena saya kuasai angin. Ya, gitu. Jadi makanya carilah orang Batak. Sebab orang Batak itu kuasai angin. Saudara akan aman di mana-mana. Ya. Nah, itu ceritanya. Nah, Saudara, saya akan bicara tentang satu tema, Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong kita. Tadi pagi saya sudah khotbah ini. Mari kita baca dulu Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 6. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 6. Kita baca bergantian, saya baca ayat 1, kemudian Bapak Ibu Jemaat ayat 2, demikian seterusnya kita bergantian. Demikian firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Silakan Jemaat ayat 2. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Silakan ayat 4. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Sama-sama kita baca. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah ada satu keluarga di Betania. Keluarga ini terdiri dari Maria, Marta dan Lazarus. Saudara, keluarga ini adalah keluarga yang dekat dengan Tuhan. Keluarga yang dekat dengan Yesus. Apa buktinya mereka dekat dengan Yesus? Salah satu anggota keluarga mereka yang bernama Maria itu pernah meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur. Ini Maria dalam cerita ini yang di Betania. Bukan Maria yang lain ya. Maria dalam cerita di Betania ini. Dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur. Saudara, minyak mur itu adalah minyak yang sangat mahal sekali. Tapi Maria lakukan itu karena dia sadar bahwa yang dia minyaki itu adalah raja di atas segala raja. Saudara, bukan hanya sekedar meminyaki, tetapi Maria menyeka dengan rambutnya. Saudara, luar biasa. Padahal rambut itu adalah mahkota bagi seorang wanita. Tapi Maria mau melakukan itu. Maria rela rambutnya yang indah itu dia lakukan untuk mengelap kaki Tuhan setelah dia meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur. Saudara-saudara, tadi pagi saya sudah cerita, saya pendeta sudah lebih dari 19 tahun. Jemaat saya ada 2 orang yang bernama Maria. Mudah-mudahan hari ini enggak ada ya Pak yang bernama Maria di ibadah kedua ini ya. Ada? Mana nama Maria? Haleluya, ada nama Maria. Saya sudah 19 tahun jadi pendeta. Ya, nama jemaat saya ada 2 orang Maria. Satu Maria Sembiring. Satu lagi Maria Trisnawati orang Jawa. Satu orang Batak, ada 2 orang Maria. Saudara, 19 tahun saya jadi pendeta, belum pernah 2 orang Maria jemaat saya ini meminyaki kaki saya. Boro-boro meminyaki, saudara-saudara. Siram saja enggak pernah, saudara-saudara. Bahkan salah satu Maria yang bernama Maria Sembiring itu pernah injak kaki saya. Saudara-saudara, dia injak, dia pura-pura enggak tahu lagi, saudara-saudara. Ya. Maria. Pernah minyaki kaki pendeta enggak? Belum. Mau minyaki kaki pendeta? Kalau enggak ganti namamu, jangan Maria. Mariatun ya. Saudara, Maria dalam cerita di Betania ini, saudara-saudara, dia meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur, dia menyeka dengan rambutnya, saudara-saudara. Mungkin pada waktu itu Maria ini rambutnya panjang, sehingga dia meminyaki kaki Tuhan dengan rambutnya, saudara-saudara. Ya, saya enggak tahu, saudara-saudara. Ya, kenapa Maria bisa melakukan itu? Yang saya sadari, ya, yang saya ingin katakan, Maria rela melakukan itu karena dia sadar, ya, seindah apapun rambutnya, kalau dia tidak mempermuliakan nama Tuhan, itu tidak akan memiliki arti apa-apa. Saudara, berbeda dengan Maria zaman sekarang, saudara-saudara. Rambutnya indah-indah, rambutnya ada yang pirang, ada yang diijo-ijoin, ada yang dikuning-kuningin, saudara-saudara. Tapi Maria zaman sekarang gak pernah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kecuali Maria yang satu ini. Ya.
Soalnya dia udah melototin saya terus dia. Awas lo pendeta ya, kalau lo pulang nanti gua kempesin ban lo ya. Saudara, Maria melakukan ini karena dia sadar Yesus ini adalah raja di atas segala raja. Maka dia melakukan itu, saudara-saudara. Satu ketika ada persoalan serius, saudara-saudara. Apa persoalannya? Salah satu anggota keluarga mereka yang bernama Lazarus sakit. Lalu mereka kirim kabar kepada Yesus. Ya, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit, saudara-saudara. Saudara, ketika mereka kirim kabar, datang enggak Yesus? Datang enggak Yesus? Yesus enggak datang, saudara-saudara. Yesus enggak datang. Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di mana di tempat dia berada. Artinya Yesus menunda untuk datang ke tempat itu. Yesus enggak langsung datang. Maria, pernah sakit enggak Maria? Pernah. Pernah ngomong enggak sama pendeta? Kamu sakit minta dikunjungin? Enggak pernah. Hebat sekali ya Maria ya. Ya, saudara, jemaat saya masuk angin sedikit, telepon pendeta. Pak pendeta, saya sakit. Saya kira sudah mau mati di rumah. Ternyata cuma masuk angin, saudara-saudara. Saya jauh-jauh datang cuma mendoakan dia masuk angin doang. Manja sekali. Kalau enggak datang pendeta, bisa-bisa besok dia pindah gereja. Saya enggak tahu Pak, ada enggak di sini seperti itu Pak? Ya, saya kira enggak ada kayaknya ya. Kalau lihat dari wajah-wajahnya ini wajah-wajah malaikat semua ini. Baik-baik semua nih Pak ya. Puji Tuhan enggak ada. Tapi kalau jemaat saya sakit sedikit pun telepon pendeta, yang datang harus pendeta. Kalau pendeta enggak datang mereka sudah marah. Saudara, dalam cerita ini Yesus sengaja menunda datang ke rumah Maria dan Marta. Siapa yang ngomong? Hah? Ada yang ngomong ya? Saudara, Yesus sengaja menunda 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Apa maksud Tuhan menunda kedatangan ke rumah ini, saudara-saudara? Ada 3 hal yang mau kita renungkan. Kadang-kadang, ya, Tuhan menunda itu bukan Tuhan gak sayang kepada kita. Kadang-kadang kalau pendeta gak datang ke rumah kita langsung, itu bukan pendeta gak mau mendoakan kita. Tetapi pendeta mau mengharapkan sampai di mana imanmu ketika engkau menghadapi kesulitan. Kita gak sadar bahwasanya pendeta mau mengatakan engkau harus berharap dan bersandar kepada Tuhan lebih dulu. Jangan bersandar kepadaku. Sebab aku pun bersandar kepada Tuhan. Seperti itulah yang Yesus mau katakan. Keluarga ini memang dekat. Kedekatan mereka bukan berarti membuat Yesus harus melakukan mujizat seketika itu juga. Tapi Yesus mau melihat bagaimana iman mereka. Saudara, ada 3 hal yang mau kita renungkan. Kenapa Tuhan menunda datang ke tempat itu? Yang pertama, saudara-saudara, 3 saja. Ya, harusnya ada 266 ini. 3 saja. Yang pertama, saudara-saudara, mari kita baca dulu Yohanes pasal 11 ayat yang keempat. Silakan dengarkan, saya akan baca Yohanes 11 ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saudara-saudara, apa yang menjadi penyakit kita? Penyakit itu adalah persoalan kita. Penyakit itu adalah pergumulan kita. Penyakit itu adalah kesesakan kita. Apa yang menjadi penyakitmu hari ini, saudara-saudara? Apakah membuat imanmu akan mati di hadapan Tuhan? Saudara, kalau kita mengatakan, Tuhan, berapa banyak kesulitan yang kualami? Tuhan, berapa banyak persoalan yang kualami? Berapa banyak pergumulan yang kuhadapi? Sepertinya enggak pernah lepas kesulitan-kesulitan itu. Saudara, hari ini firman Tuhan mau mengatakan, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tapi dengan penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saya mau katakan begini, ketika engkau bergumul, ketika engkau menghadapi kesulitan, usahamu menghadapi persoalan, usahamu menghadapi tantangan, hambatan. Saudara, saya mau katakan, mampu enggak engkau mempermuliakan nama Tuhan di tengah-tengah pergumulanmu itu? Saudara, biasanya kalau orang menghadapi pergumulan, orang menghadapi kesulitan, orang menghadapi tantangan, yang dia lihat itu betapa besarnya kesulitan itu.
Betapa besarnya pergumulan itu, betapa besarnya tantangan itu. Kita nggak sadar ada Tuhan yang lebih besar daripada kesulitanmu. Ada Tuhan yang lebih besar daripada tantanganmu. Ada Tuhan yang lebih besar daripada pergumulanmu. Kita nggak sadar. Sehingga kesulitan, tantangan dan pergumulanmu itu engkau lihat besar, menutupi Tuhan yang besar dan yang dahsyat itu. Kita lebih fokus kepada kesulitan kita. Kita lebih fokus kepada tantangan kita. Kita lebih fokus kepada pergumulan kita. Kita nggak fokus, ada Tuhan yang lebih besar. Saudara, keluarga ini disuruh oleh Tuhan, mampu ndak engkau di tengah-tengah kesulitan dan tantanganmu, engkau mempermuliakan Tuhan. Masihkah kita bisa berkata, Tuhan kalau aku hari ini menghadapi pergumulan, kalau usahaku hari ini menghadapi tantangan, kalau rumah tanggaku menghadapi pergumulan, aku masih bisa mengatakan terima kasih Tuhan, kalau hari ini aku masih bisa mempermuliakan nama Tuhan. Masih enggak kita bisa katakan? Atau malah sebaliknya, saudara-saudara, kita malah menyalahkan Tuhan di tengah-tengah segala kesulitan kita. Tuhan gimana sih Tuhan? Sudah sekian lama aku berdoa, sudah sekian lama aku rajin beribadah, kok pergumulanku ini enggak pernah selesai-selesai. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mempermuliakan Tuhan di tengah-tengah pergumulan kita memang sulit. Lebih gampang kita kalau dalam keadaan sukacita kita mempermuliakan Tuhan. Saya yakin saudara-saudara, ya, kalau kita dalam keadaan sukacita, dalam keadaan senang, dalam keadaan semuanya terpenuhi, kita pasti bisa mengatakan, oh haleluya, terima kasih Tuhan. Hari ini aku bisa mempermuliakan Engkau. Coba hari ini saudara saya tantang pada saat engkau mengalami kesulitan. Usahamu mengalami kemunduran. Anak-anakmu mengalami problem yang begitu berat. Masih bisakah engkau mengatakan, haleluya, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini aku bisa menerima ini karena Tuhan kami permuliakan dalam hidup kami. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Memang sulit mempermuliakan Tuhan di tengah-tengah segala pergumulan kita. Sulit. Tapi ini yang mau Tuhan minta kepada kita sebagai orang percaya. Mampukah engkau mempermuliakan nama Tuhan di tengah-tengah segala kesulitan dan tantanganmu, saudara-saudara. Saudara, tadi pagi saya sudah cerita, saya punya teman pendeta, saudara-saudara. Ya, teman saya ini pendeta setiap hari, setiap bulan kami bertemu, saudara-saudara. Kami sering kumpul. Satu ketika teman saya pendeta ini mukanya muram sekali. Ya, padahal dia seorang pendeta. Harusnya pendeta itu sukacita gitu ya. Benar enggak? Sukacita ya. Ya kan? Jemaat kan bilang begitu ya Pak ya. Pendeta itu harus sukacita. Ya, walaupun dia bergumul dia harus sukacita. Pendeta itu enggak boleh sedih. Yang boleh sedih itu cuma jemaat. Benar enggak gitu? Saudara, saya mau bilang pendeta itu juga manusia. Benar enggak Bu ya? Pendeta itu juga manusia, punya pergumulan yang sama. Enggak ada pendeta yang makan besi, saudara-saudara. Pendeta makan nasi juga, pergumulannya sama. Jadi ada sering jemaat bilang begitu, Pak pendeta itu enggak boleh bergumul. Yang bergumul itu kami sajalah. Loh kalau pendeta enggak boleh bergumul, bagaimana? Dia menghidupi keluarganya. Ya, dia menggumuli keluarganya. Saudara, teman saya ini sedih sekali. Saya tanya, Pak pendeta, kenapa wajah Bapak itu enggak sukacita? Murung sekali. Lalu dia bilang begini, bagaimana saya enggak sukacita Pak pendeta? Gereja yang saya tempati sekarang, 3 bulan lagi mau selesai kontraknya. Ya, 3 bulan lagi. Ya, kita masih lama ya Pak, ini 5 tahun ya Pak ya. Ya, dia 3 bulan lagi mau selesai. Mau saya bawa kemana jemaat saya ini Pak pendeta? 3 bulan lagi selesai, lalu yang punya gedung tidak kasih izin lagi. Dia bilang kami disuruh beli. Saudara, dalam waktu 3 bulan kami disuruh beli, dari mana uangnya? Lalu saya bilang begini, puji Tuhan Pak pendeta. Ini adalah cara Tuhan untuk menolong Pak pendeta. Saya bilang, ini caranya Tuhan. Saudara, dia lihat saya begini. Dia marah kepada saya. Dia berpikir saya mengolok-olok dia di tengah-tengah kesulitan dia. Sudah dia marah, dia tinggalkan saya. Oh, saya pikir dia marah dengan kata-kata saya. Saya bilang ini adalah cara Tuhan untuk menolong Pak pendeta dan jemaat.
Saudara, dia tinggalkan saya. 1 minggu kemudian, saudara-saudara, saya dengar dia kecelakaan. Dia lagi bawa sepeda motor, ya, motornya ditabrak mobil dari belakang. Lalu jatuh menghantam aspal. Ya, 20 giginya copot. Ya, 20 giginya copot. Artinya habis giginya ini ya. Gigi kita kan cuma 32 ya. Ada yang 33 mungkin ya. 20 giginya copot, saudara-saudara. Ya, ompong semuanya. Habis semua. Saudara masuk rumah sakit 1 bulan ICU, enggak sadarkan diri. Ya. Saudara, selama di rumah sakit saya enggak tahu siapa yang menginformasikan tentang peristiwa ini, saudara-saudara. Saya percaya ini adalah cara Tuhan. Ya. Semua teman-teman pendeta dari berbagai daerah ya mendengarkan ya peristiwa ini. Lalu mereka datang, saudara-saudara, datang, saudara-saudara. Mereka datang dari berbagai daerah, semua datang. Ya, mereka sudah tahu peristiwanya seperti apa dan jemaat ini sedang bergumul, saudara-saudara. Saudara, mereka datang pun bukan hanya sekedar datang, tapi bawa persembahan untuk pendeta ini, saudara-saudara. Saudara, selama kurang lebih 2,5 bulan di rumah sakit, saudara-saudara, ibu pendeta menunggu suaminya yang sedang dirawat di rumah sakit, saudara-saudara. Tanpa persiapan apa-apa, saking banyaknya orang yang datang bawa persembahan itu, saudara-saudara. Akhirnya kantong plastik yang hitam yang sampah itu, yang besar itu, dijadikan tempat memasukkan uang di rumah sakit. Gak mungkin ibu pendeta suaminya lagi ngap-ngapan, dia hitung uang persembahan, kan gak mungkin. Ya pokoknya dia masukkan semua selama kurang lebih 2,5 bulan. Saudara, 2,5 bulan pendeta sudah sadar, sudah baik, saudara-saudara cukup lama. Ya. Lalu diizinkan pulang, saudara-saudara. Saudara, ketika pulang, majelis kumpul di gereja, saudara-saudara. Mereka hitung itu uang, saudara-saudara. Mereka hitung itu uang. Saudara, puji Tuhan, uang itu saudara-saudara melebihi dari harga tempat yang mau dibeli, saudara-saudara. Amin. Ya, uang itu melebihi dari harga yang tempat mau dibeli, saudara-saudara. Ya. Saudara, dalam waktu 3 bulan tempat itu dibeli. Ya, tempat itu dibeli. Saudara yang punya ruko, kagetnya luar biasa. Padahal pada waktu itu dia hanya berniat untuk mengusir mereka dari tempat itu. Tapi gereja beli itu. Dia tidak bisa lagi mengelak. Saudara-saudara, saya mau katakan begini, saudara-saudara. Kalau Tuhan sudah menolong kita, kalau Tuhan sudah menyatakan kemuliaannya kepada kita, apapun yang kita alami dalam setiap kehidupan kita, jawabannya pasti Tuhan akan dimuliakan dalam hidup kita. Amin. Saudara-saudara, pendeta ini, saudara-saudara, ya, memang di awal dia mengatakan, ya, dia tidak menyadari apa yang dia lakukan. Tapi dia sadar semuanya ini adalah karena anugerah Tuhan. Saudara, 2 tahun yang lalu saya khotbah di situ. Saya diundang lagi khotbah di situ 2 tahun yang lalu. Saya lihat pendetanya sudah lebih ganteng dari sebelumnya. Ya, ternyata pendetanya sudah pakai gigi palsu, saudara-saudara. Ya, sudah pakai gigi palsu. Ya, saudara, saya bilang, Pak Pendeta sekarang lebih fresh dari sebelum-sebelumnya. Ya. Ya, saya hanya mau mengatakan itu. Saudara, ketika saya mengatakan itu, dia meneteskan air mata. Kenapa Pak Pendeta menangis? Lalu dia bilang begini, Pak, dulu waktu Bapak bilang ini adalah cara Tuhan untuk menolong saya. Saya berpikir Bapak mengolok-olok saya. Ternyata cara Tuhan seperti ini saya harus lewati. Dan saya harus melihat Tuhan harus dimuliakan di tengah-tengah pelayanan saya. Saya bilang begini, Pak Pendeta, kalau Tuhan sudah panggil kita, kalau Tuhan sudah pilih kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan memberikan kekuatannya kepada kita. Dan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kepada kita. Tinggal kita bagaimana. Mau enggak kita ini mempermuliakan nama Tuhan di tengah-tengah segala kesulitan kita. Saudara, memang mungkin teman saya ini, ya, caranya memang luar biasa. Harus mengalami kehilangan 20 gigi dulu. Ya, harus mengalami kehilangan 20 gigi dulu. Tapi Tuhan tidak cabut nyawanya, betul?
Tuhan masih tolong dia. Bahkan dia lebih ganteng dari sebelumnya, ada gigi palsu yang dia pakai. Cara Tuhan berbeda-beda menolong kita. Ya, cara Tuhan berbeda-beda menolong kita. Cuma bagaimana kita mau memahami cara Tuhan itu, saudara-saudara. Mungkin cara Tuhan berbeda dalam memberikan pertolongan kepadamu. Tapi yang saya mau katakan kepada kita, mampu enggak kita mempermuliakan Tuhan di tengah-tengah segala kesulitanmu? Itu. Amin. Permuliakan Tuhan di tengah-tengah segala kesulitanmu. Maka Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Saudara yang kedua, saudara-saudara, yang kedua. Ya. Yang kedua mari kita baca Yohanes 11 ayat 15, perhatikan. Yohanes 11 ayat 15. Demikian firman Tuhan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudara yang kedua, Tuhan ingin keluarga ini belajar mempercayai Tuhan. Saudara, belajar percaya itu sulit, saudara-saudara. Sulit. Tapi Tuhan suruh belajar percaya, belajar percaya, belajar percaya. Masa ketika engkau menghadapi pergumulan Tuhan katakan belajar melawan, belajar melawan. Tuhan mau katakan belajar mempercayai Tuhan di tengah-tengah ketidakpastian hidupmu. Belajar mempercayai Tuhan di tengah-tengah banyaknya pergumulanmu. Tuhan suruh keluarga ini belajar percaya. Jangan andalkan kedekatan dengan Tuhan. Tuhan suruh mereka belajar mempercayai Dia. Saudara-saudara. Saudara, untuk percaya itu sulit, saudara-saudara. Untuk percaya itu sulit, saudara-saudara. Tetapi kita disuruh belajar mempercayai Tuhan dalam segala kondisi apapun. Ya. Saudara, dalam Alkitab itu percaya itu, saudara-saudara, ada dua jenis. Yang pertama, percaya pasti jadi. Ya, kalau kau mempercayai itu dan kau imani itu pasti jadi. Itu dalam Matius pasal 8 ayat 13. Ada seorang perwira Romawi. Perwira Romawi ini adalah bangsa kafir. Dia tidak kenal Yesus itu siapa. Tapi dia percaya Yesus itu menyembuhkan. Yesus itu melakukan banyak mujizat. Satu ketika dia ketemu dengan Yesus. Dia katakan begini, Tuhan, ada hambaku yang sedang sakit di rumah. Tapi aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Cukup Tuhan katakan sepatah kata saja. Maka hambaku yang sakit di rumah itu akan sembuh. Saya mau tanya, datang enggak Yesus ke rumahnya? Datang enggak? Tidak. Sembuh enggak hambanya? Sembuh. Kenapa? Karena percaya. Karena percaya. Saudara-saudara. Ya, jadi percaya itu kalau kita imani dengan sungguh-sungguh dia akan membawa mukjizat yang luar biasa. Bapak sudah menikah? Sudah. Sudah punya rumah? Sudah. Sudah punya mobil? Belum. Percaya enggak Bapak Tuhan kasih Bapak mobil? Percaya enggak? Bapak imani enggak itu? Benar. Kapan Bapak imani? Tuhan, bulan ini saya akan imani, saya akan kasih, Tuhan akan kasih saya mobil. Imani terus. Bapak berdoa. Saudara, percaya Tuhan pasti akan kasih kepada Bapak. Saya dulu seperti itu, Pak. Saya dulu seperti itu. Saya ini, Bapak Ibu, umur saya 1 tahun, papa saya itu, mama saya sudah meninggal. Umur saya 1 tahun, saya enggak kenal mama saya. Saya hanya lihat dari foto-fotonya saja. Karena 1 tahun kan belum mengenal dengan baik orang tua. Ya, saya diasuh oleh papa saya. Lalu papa saya menikah lagi. Ya, umur saya 10 tahun, papa saya menikah lagi. Harusnya saya anak yang bungsu, tapi di bawah saya ada lagi 2 adik saya. Ya, jadi saya tidak jadi bungsu, ya, bungsu yang gagal. Di bawah saya ada 2 lagi. Ya, saudara, setelah papa saya meninggal tahun 92, papa saya meninggal tahun 92 itu saya sudah yatim piatu. Ya, saya baru tamat sekolah SMA. Saudara masih tamat SMA, bagaimana saya menggapai harapan saya? Semuanya blank, kosong. Tapi saya percaya, itu iman saya pada waktu SMA. Saya percaya Tuhan, aku mengimani mulai sekarang sampai nanti itu saya enggak tahu waktunya Tuhan. Sampai nanti Tuhan pasti akan atur kehidupanku.
Saudara, 92 papa saya meninggal, mama saya pergi meninggalkan saya. Mama saya pulang ke Medan. Dia bawa 2 adik saya di Medan. Dia tinggalkan kami. Saudara, luar biasa enggak pergumulan saya. Sudah yatim piatu, ditinggalkan mama sambung lagi. Tapi saya bilang begini, Tuhan, aku percaya Engkau tidak pernah meninggalkanku seorang diri. Aku percaya imanku akan menghantarkanku pada satu keberhasilan demi keberhasilan. Asal aku percaya Tuhan. Itulah imanku. Tiap hari ku doakan, tiap hari ku doakan, tiap hari ku doakan. Ya. Saudara, saya enggak kepingin jadi pendeta. Saya kepingin jadi orang kaya. Sebab saya lihat pendeta itu enggak ada yang kaya. Kalau ada yang pendeta yang kaya, dia udah jadi pengusaha dulu, baru pendeta. Jadi kalau mau kaya, jangan jadi pendeta. Nah, saya pikir pendeta itu enggak ada yang kaya. Kalau ada pendeta yang kaya, dia sudah jadi pengusaha dulu, baru pendeta. Ya, saya enggak mau jadi pendeta. Tapi justru karena saya hindari, Tuhan suruh saya jadi pendeta. Padahal saya kerja sudah enak pada waktu itu. Ya, saya tinggalkan pekerjaan saya masuk sekolah pendeta. Ya, tamat sekolah pendeta 5 tahun. Ya, semua Tuhan yang atur. Saya enggak pernah keluar biaya sedikit pun. Tuhan yang atur. Karena itulah iman tadi, saudara-saudara. Ada saja orang yang memberikan berkatnya. Saudara tamat S1, saudara-saudara, Tuhan hantar lagi sedikit saya masuk jadi pegawai negeri. Masuk di Kementerian Agama tahun 2002. Saudara, 17 tahun saya berkarir sebagai pegawai negeri sipil. Tuhan antar lagi saya ke tempat yang paling baik. 2019, Tuhan kasih saya berkat yang luar biasa. Saya diangkat menjadi Kepala Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten. Ya. Jadi saya jelek-jelek begini, yatim piatu begini, saya Kepala Bimas Kristen ini Bapak Ibu. Saya membawahi banyak gereja-gereja di Banten. Ya. Dari mana itu dapat? Bukan karena saya andalkan Tuhan. Itulah iman saya, Pak. Nah, Bapak juga harus begitu, Pak. Bapak harus beriman kepada Tuhan. Jadi iman itu dengan sungguh-sungguh. Minta, itulah iman itu. Pasti. Ya. Dia enggak pernah bohong. Kalau kita imani. Sampai sekarang, saudara-saudara. Saya menjadi Kepala Bimas Kristen. Ya. Saya membawahi 4 kabupaten dan 4 kota. Ya, ada 144 sinode gereja di Banten ini, banyak sekali di bawah koordinasi saya sebagai pembimas Kristen. Ya, saudara, semuanya itu saya dapat, kenapa? Bukan karena kehebatan saya. Cuma satu, saya beriman kepada Tuhan. Itu iman yang pasti jadi. Kalau kau imani dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, saudara-saudara, iman yang percaya seolah-olah sudah terima padahal belum. Ya. Kau imani sudah terima, padahal itu belum. Itu ada dalam Matius 17 ayat 20. Kalau kau punya iman sebesar biji sesawi, ya. Amin. Sebesar biji sesawi. Apapun yang kau inginkan itu pasti akan terjadi. Tuhan gak bilang kalau kau punya iman sebesar biji salak, itu besar sekali. Tuhan gak bilang kalau kau punya iman sebesar biji alpukat, tambah besar. Tapi Tuhan bilang kalau kau punya iman sebesar biji sesawi. Artinya iman yang sederhana. Iman yang sederhana. Kalau kau punya iman yang sederhana, Tuhan pasti akan nyatakan sesuatu dalam setiap kehidupanmu dengan luar biasa, saudara-saudara. Jadi iman itu jangan yang muluk-muluk. Saudara-saudara, tadi pagi saya sudah dengar dalam warta pertama pengumpulan dana ya, baru diumumkan sudah hampir 190-an juta lebih ya, padahal butuhnya cuma 300 ya. Nah, butuhnya cuma 350 ya Pak ya, tapi sudah baru diumumkan sudah 190-an juta lebih. Saudara-saudara. Hah? 109. Maksud saya 97 juta, 97 nanti tambah lagi Pak, itu iman. Saudara, baru diumumkan sudah lebih menanjak, saudara-saudara. Ya, saya kira nggak perlu diumumkan lagi, udah selesai itu Pak. Hari ini akan selesai itu. Amin. Ada Tuhan yang menggerakkan hati anaknya, saudara-saudara. Saudara, iman itu nggak bisa diukur dengan logika kita.
Kalau kau ukur iman itu dengan logika berpikirmu, engkau tidak bisa melihat mujizat Tuhan. Ya. Sama istri saya juga seperti itu. Istri saya selalu mengukur segala sesuatu itu lewat logika-logika berpikirnya. Karena istri saya pendeta metodis, kami pendeta metodis. Metodis itu kan metode. Semua cara berpikir. Nah saya pendeta metodis, iman saya iman karismatik. Jadi dengan istri saya itu nggak pernah ketemu. Istri saya selalu mengukur dengan logika-logikanya. Makanya sejak saya menikah dengan istri saya bilang sama istri saya begini, "Mah, saya kan sudah jadi pegawai negeri sipil. Saya punya gaji. Semua gaji saya serahkan kepadamu." Senang sekali istri saya. Haleluya dia bilang. Ya, semua gaji saya serahkan sama istri. Ya, saya kasih semua. Buku banknya, ATM-nya, ya, saya kasih semua. Ya. Suami yang baik itu kasih gajinya kepada istrinya. Pak, sudah menikah? Sebelah istri? Kasih enggak gajinya Bu, Ibu? Kasih, penuh. Suami yang baik itu kasih gaji penuh kepada istrinya. Gaji itu adalah haknya istri. Amin. Bapak tepuk tangan, kayaknya Bapak sama dengan saya ya. Bu, sebelahnya Bapak ya Bu? Kasih enggak gaji Bapak, Ibu? Oh Bapak tadi paling tepuk tangan Bu. Ya. Saudara, tapi ketika saya kasih gaji saya sama istri saya bikin perjanjian hitam di atas putih. Soalnya, kenapa senggol-senggol Bu? Saya kasih bikin perjanjian sama istri saya. Di atas hitam, di atas putih. Karena istri itu kalau nggak ada perjanjian nanti bisa repot. Bisa berantem kita. Saya bilang begini, surat pernyataan suami dan istri. Pertama, semua gaji suami diserahkan sepenuhnya kepada istri. Poin kedua, di luar gaji, istri tidak boleh ganggu gugat. Nah, benar nggak Bu? Benar nggak? Itu makanya saya sudah hampir 17 tahun menikah nggak pernah ribut soal uang. Karena perjanjian itu Pak. Di luar gaji, istri tidak boleh ganggu gugat. Ya udah kasih saja gaji kepada dia. Saya nggak tahu gaji saya berapa sampai sekarang. Tapi saya bilang yang menjadi hak Tuhan kau kembalikan kepada Tuhan. Saudara, satu ketika dia lupa perjanjian itu. Ya, dia lupa perjanjian di poin 2 itu, di luar gaji, istri tidak boleh ganggu gugat. Ternyata di luar gaji lebih banyak. Gitu Pak cara bohongin istri Pak. Saudara, satu ketika dia lupa. Pak, kok di luar gaji lebih banyak daripada ini katanya. Mah, coba kau buka dulu perjanjian kita itu. Coba kau baca poin kedua apa. Dia baca. Oh iya ya, di luar gaji istri tidak boleh ganggu gugat. Ya. Saya sudah tahu di luar gaji itu lebih banyak penghasilan saya. Makanya saya bikin perjanjian itu. Istri itu kalau sudah dikasih gaji Pak, dia tentrem, adem. Dia gak bakal ribut Pak. Tapi buat perjanjian seperti itu. Ya, jadi saudara sampai sekarang saya gak pernah ribut soal uang. Karena ada fakta integritas itu yang mengaturnya. Ya, saudara-saudara, makanya saya bilang, iman itu harus di atas kepintaran kita. Tapi banyak orang yang pintar di gereja. Orang yang pintar itu belum tentu dia beriman. Tapi kalau kau beriman, kau yakin pasti kau adalah orang yang pintar. Mau pintar dulu atau mau beriman dulu? Beriman dulu ya Pak ya. Ya, orang pintar itu mengandalkan gaji bulanan. Tanggal 1 sampai tanggal 20 sukacita. 21 sampai tanggal 31 duka cita dia. Itu orang pintar. Tetapi kalau orang beriman, semua tanggal itu dia diberkati oleh Tuhan. Amin. Tidak ada tanggal 1 sampai tanggal 31, semua berkat Tuhan itu ada. Dia tidak diatur oleh tanggal, tapi diatur oleh berkat Tuhan. Itulah orang beriman. Makanya saya katakan tadi saudara-saudara, mari kita menjadi orang yang beriman. Saudara-saudara, jangan menjadi orang pintar. Ya. Pak, 7 tambah 7 berapa Pak? 14. Betul Pak 14? Enggak salah Pak ya? Kemudian 5 tambah 2 dibagi 5.000 berapa Pak?
Tadi pagi sudah tahu ya, jangan kasih tahu ya bocorannya ya. Berapa Pak? 5 tambah 2 dibagi 5.000 berapa Pak? Hah? Enggak tahu kan? Berarti Bapak orang pintar. Siapa orang yang beriman di sini? Ada enggak satu orang yang menyelamatkan kita orang yang pintar semua ini? Satu saja. 5 tambah 2 dibagi 5.000 berapa? Selain yang di sebelah sini ya. Yang sebelah sini udah tahu tadi pagi. Nah, tepuk tangan untuk Bapak. Bapak siapa namanya Pak? Pak Robert. Bapak menyelamatkan semua orang yang pintar ini Pak. Bapak orang yang beriman. Kenapa 12? Ada 5 roti, ada 2 ikan. Dibagi 12. Dibagi 5.000 sisanya berapa? 12. Saudara percaya itu sisanya 12? Percaya enggak? Itu firman Tuhan, bukan kata saya, itu kata firman Tuhan. Ada 5 roti, ada 2 ikan dibagi 5.000 orang, ternyata sisanya 12. Saya mau katakan begini, saudara tidak bisa mengukur mujizat Tuhan dengan logika-logika berpikirmu. Kalau hari ini engkau mengalami pergumulan, kalau hari ini engkau mengalami kesesakan, kalau hari ini engkau diberikan kesulitan, saudara jangan ukur semuanya itu dengan logikamu. Ingat, logikamu tidak pernah menyelesaikan dan tidak bisa membawa mujizat yang Tuhan mau nyatakan dalam hidupmu. Ya, saudara, itulah saudara-saudara, ya kita harus mempercayai Tuhan dengan iman. Keluarga ini disuruh belajar percaya dan percaya supaya apa? Kuasa Tuhan nyata di tengah-tengah mereka. Saudara yang terakhir, saudara-saudara, yang terakhir, ya. Apa yang mau Tuhan katakan kepada keluarga ini? Yohanes 11 ayat 20 dan 21 saya akan baca, demikian firman Tuhan, Yohanes 11 ayat 20 21. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Saudara, Marta mau mengatakan begini, "Tuhan, kenapa engkau terlambat? Kalau kau terlambat, saudaraku mati." Dengan kata lain, Marta mau mengatakan, "Untuk apa kau datang lagi Tuhan?" Enggak ada gunanya. Marta menyalahkan Tuhan. Seolah-olah kematian Lazarus karena Tuhan datang terlambat. Inilah karakter Marta, menyalahkan Tuhan. Banyak juga orang seperti itu. Kalau dia ada kesulitan, ada pergumulan, dia salahkan Tuhan. Kenapa saya bisa mengalami seperti ini? Tuhan, kenapa sih aku sudah beribadah, aku sudah rajin berdoa, aku sudah memberikan persembahan, tapi aku masih mengalami kesulitan. Kita masih memiliki karakternya Marta, menyalahkan Tuhan. Tapi Maria, saudara-saudara, dia hanya tinggal di rumah, dia hanya duduk diam. Dia sadar, ya, kesulitan, tantangan yang dia alami. Dia harus duduk diam, minta Tuhan bekerja. Caranya bukan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sadar kalau kesulitan-kesulitan ini, kalau tanpa Tuhan, tidak akan bisa dilewati. Saudara, maka ketika Yesus datang, Maria tersungkur di kaki Yesus. Artinya dia merendahkan diri, mau mengatakan, "Tuhan, Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau mampu mengubahkan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin." Maria merendahkan diri, dia sadar tanpa pertolongan Tuhan, saudaraku ini tidak akan mengalami mujizat. Saudara, ketika Tuhan melihat Maria, terenyuhlah hatinya. Dia katakan, "Lazarus, bangkitlah." Saudara, seketika itu juga Lazarus bangkit. Saudara, mujizat Tuhan hanya dapat kita nikmati dalam hidup kita ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mujizat Tuhan hanya bisa kita nikmati bersama-sama dengan Tuhan ketika kita sadar bahwa Tuhan satu-satunya sumber kekuatan dalam hidup kita, bukan kehebatan diri kita. Saudara, saya mau katakan kepada kita, Tuhan gak pernah terlambat menolongmu. Kadang-kadang kau yang terlambat memahami maksud Tuhan dalam hidupmu. Amin. Kalau kau percaya Tuhan menolongmu tepat pada waktunya, engkau akan mengalami hal yang sama dengan keluarga ini. Saudara, keluarga ini mengalami sesuatu yang luar biasa. Saudara, saya ingin saudara dan saya mengalami hal yang sama.
Ya, kalau dulu pernah terjadi mujizat itu, sekarang pun mujizat itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Dia akan memulihkan keluargamu, memulihkan pekerjaanmu, memberkati usahamu, menolong anak-anakmu, sehingga anak-anakmu diberkati oleh Tuhan. Percayalah, dia tidak pernah terlambat dalam menolong kita. Asal kita mau menantikan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu terus akan memberkati kami. Firman-Mu terus akan menguatkan kami. Sehingga lewat kebenaran firman-Mu biarlah nama Tuhan kami permuliakan. Berkati para singer, pengerja, pemain musik yang sudah melayani dalam ibadah pertama dan kedua. Tuhan beri mereka kekuatan baik fisik maupun rohani. Pakai mereka Tuhan supaya fisik mereka dikuatkan oleh Tuhan. Lewat fisik yang kuat itu mereka memuliakan dan memuji nama Tuhan. Kalau ada di antara jemaat-Mu yang sakit, hari ini hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Darah Yesus menyucikan mereka sehingga mereka disembuhkan, dikuatkan dan dipulihkan oleh Engkau. Terima kasih Bapak, hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu. Hamba-Mu percaya firman-Mu tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat sama-sama kita berkata, amin. Salam bagi kita sekalian, Tuhan berkati kita.